Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan makan sembarangan. Jawablah salam dari saya meskipun tidak berjabat tangan. Marhaban ya Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Perkenalkan, saya Yogi Andriansyah, mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya beserta kelompok untuk memaparkan laporan hasil penelitian yang kami lakukan. Namun sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kami ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD yang telah membimbing kami dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan kami paparkan berjudul Pandangan Masyarakat Muslim terhadap dakwah melalui media online di masa pandemi. Sebelum ke pemaparan, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Ada siapa aja? Ini dia. Yang pertama ada saya sendiri, Yogi Andriansyah, dengan NIM 1802152. Selanjutnya Esa Raswati dengan NIM 1800731. Tehmila Fitriani dengan NIM 1801024. Yang terakhir, Do Imam Mutaqin dengan NIM 1806505. Mari kita menuju ke pemaparan yang pertama, adalah tentang pendahuluan, tujuan, dan metode penelitian yang akan disampaikan oleh insyaallah saya sendiri. Pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat penularannya, menjadi tantangan untuk kita dalam melakukan aktivitas di luar. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas. Dan pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Di antaranya harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak antar sesama, yaitu social distancing. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan merasa kesulitan apabila tidak berinteraksi dengan sesamanya. Dan juga karena pandemik, sekolah, tempat kerja, tempat peribadahan, atau tempat umum lainnya terpaksa untuk diberhentikan sejenak. Hal ini menjadikan manusia lebih terbatas dalam ruang dan gerak. Saat ini masyarakat mau tidak mau melakukan aktivitas belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah. Namun pada masyarakat di masa modern ini tidak perlu khawatir lagi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dari rumah, karena telah hadir teknologi modern yang telah banyak digunakan oleh masyarakat tersebut. Menurut Aini 2011, pada hakikatnya manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara akal ataupun pikirannya, sehingga dakwah di dalam kehidupan manusia ini sangatlah penting kehadirannya. Selain dari itu, dakwah ini juga berperan sangat penting dalam membentuk personal religius manusia itu sendiri, agar manusia dapat bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan, serta menampilkan pribadi yang jujur serta berakhlak mulia. Perkembangan teknologi di masa pandemik ini sangat semakin pesat dan semakin canggih. Namun pada perkembangan teknologi ini yang semakin pesat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari, terutama manfaatnya. Di mana pada perkembangan teknologi ini masyarakat menjadi bisa berinteraksi secara langsung meskipun dari rumah masing-masing. Masyarakat tentunya dipermudah untuk melakukan kegiatan interaksi tanpa mengenal tempat dan waktu, dalam melakukan pekerjaan, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut interaksi sosial antar sesama manusia. Nah, di masa pandemik ini tentunya dengan kemajuan teknologi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses internet untuk membuka atau mengakses media online, di mana media online ini membantu kita untuk berinteraksi dengan sesama. Media online juga dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar tentang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lainnya.
Kemudian juga media online dimanfaatkan oleh masyarakat muslim sebagai media atau sarana untuk berdakwah karena masa pandemik ini. Di mana sebelumnya para pendakwah atau para dai melakukan dakwah itu secara tatap muka dan secara langsung. Namun sekarang karena masa pandemik ini dan juga perkembangan teknologi yang secara pesat, adanya media online ini memudahkan para pendakwah untuk tetap bisa melakukan dakwah dengan media online. Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rustandi 2020, di dalam penelitian mengenai dakwah melalui media sosial menunjukkan bahwa fenomena cyberdakwah secara teoritik dipandang sebagai media kontemporer dalam penyebaran pesan secara dakwah. Secara praktik, penggunaan media internet sebagai media baru dalam dakwah Islam membuka peluang untuk menyebarluaskan pesan-pesan dakwah secara masif dan signifikan. Nah, dampak dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan atas beberapa permasalahan cyberdakwah yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah kami jelaskan di atas, adapun rumusan masalah yang akan kami kembangkan di dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penggunaan media online di masyarakat muslim pada masa pandemi. Yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat terkait kriteria dakwah di media online di masa pandemi. Yang ketiga, bagaimana pandangan masyarakat muslim terkait kelebihan dan kekurangan dakwah melalui media online di masa pandemi. Yang keempat, media online apa saja yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengakses dakwah di media online di masa pandemi. Tujuan umum dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat akan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, terutama pada kegiatan dakwah Islam khususnya di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei melalui angket yang disebarkan kepada partisipan sebanyak 100 orang, khususnya masyarakat muslim yang ada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Kemudian data diolah dengan cara menghitung jawaban dari partisipan lalu dipresentasikan dengan rumus seperti ini. Persen sama dengan jumlah jawaban responden per jumlah responden seluruhnya dikali 100. Kemudian, setelah diperoleh jumlah persen, dikategorikan ke dalam kriteria sebagai berikut. Setelah itu, interpretasikan data, lalu data disimpulkan ke dalam kategori ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Penggunaan media online di masyarakat muslim Sumedang pada masa pandemi meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang kami peroleh, yang menunjukkan hampir setengah dari 100 partisipan dengan rata-rata 35,7% menyatakan bahwa mereka sangat setuju dan 58,7% atau sebagian besar menyatakan setuju menggunakan media online di kehidupan sehari-harinya pada masa pandemi, yaitu sebagai sarana untuk menambah informasi, mencari ilmu, dan untuk mengakses sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun, sebesar 4,75% menyatakan bahwa mereka ragu-ragu dan 0,75% menyatakan tidak setuju terhadap penggunaan media online pada masa pandemi. Kemudian, rata-rata 21% partisipan sangat setuju dan 57% menyatakan setuju bahwa mereka lebih sering menggunakan media online hanya untuk bermain sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Sebesar 7% ragu-ragu,
14% menyatakan tidak setuju dan 1% dari partisipan menyatakan bahwa mereka sangat tidak setuju terhadap pernyataan lebih sering menggunakan media online hanya untuk bermain sosial media saja. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami memperoleh data bahwa rata-rata 57,6% atau sebagian besar dari 100 partisipan menyatakan bahwa mereka sangat setuju terhadap pernyataan bahwa kriteria dakwah di media online yang harus bersumber terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyajian video yang harus menarik, audio yang baik dan jelas, dakwah harus memudahkan para pendengar atau pembaca untuk memahami isi dan bahasa dakwah. Sebesar 38,6% menyatakan setuju, 2,1% menyatakan ragu-ragu, dan 0,37% tidak setuju, serta sangat tidak setuju sebesar 0%. Hampir setengahnya dari partisipan menyatakan sangat setuju, yaitu sebesar 36% terhadap adanya kelebihan dakwah di media online pada masa pandemi ini. 47,3% menyatakan setuju, 14% menyatakan ragu-ragu, dan 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju akan adanya kelebihan dari dakwah di media online. Untuk pernyataan kekurangan dakwah di media online pada masa pandemi, yaitu 10,5% menyatakan sangat setuju, 39,7% menyatakan setuju dengan adanya kekurangan dakwah di media online, 17,5% menyatakan ragu-ragu, dan 0,75% menyatakan tidak setuju akan adanya kekurangan dakwah di media online. Hampir setengahnya dari 100 partisipan menyatakan bahwa mereka mengakses dakwah melalui media online, yaitu menggunakan aplikasi YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Sebesar 32% untuk YouTube, 27% untuk Instagram, dan 32% untuk WhatsApp. Sekian pemaparan dari saya. Secara pengertian, media online terdiri dari dua kata, media dan online. Media memiliki pengertian suatu perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology, turut mendefinisikan bahwa media sebagai segala suatu bentuk yang digunakan untuk suatu proses penyaluran sebuah informasi. Menurut Kamus Inggris Indonesia Dictionary, John M. Eccles dan Hasan Sadili, media online terbagi jadi dua kata, on dan line. Kata on memiliki makna sedang berlangsung atau live. Line merupakan sebuah garis, barisan, jarak, dan tema. Online kita pahami suatu proses pengaksesan sebuah informasi yang sedang berlangsung melalui jejaring media internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa media online adalah media dengan kemudahan akses yang lebih cepat dan secara kemudahan lebih praktis karena bisa diakses di mana saja. Namun, media online juga berdampak positif dan negatif apabila dalam penyaringan informasi tidak jeli dalam memahami sumber berita tersebut, apakah memang fakta ataupun hoax. Karakteristik media online. Karakteristik media online berpacu pada kemudahan akses dalam segala kondisi, sehingga berita dan informasi akan sangat mudah masuk dan diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini memberikan informasi yang sangat cepat sehingga menjadikan aspek perbincangan di kalangan masyarakat secara lebih luas. Dalam kapasitas media online memberikan informasi data yang lebih luas, sehingga secara informasi data akan sangat detail. Proses penerbitan menjadikan lebih mudah karena hanya cukup dengan mengakses internet secara langsung tersebar di masyarakat, sehingga penerbitan berita akan lebih cepat dan lebih fleksibel sesuai dengan isu ataupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dibutuhkan kesiapan yang lebih ekstra karena harus lebih up-to-date dan berdasarkan isu atau informasi yang sedang dicari oleh masyarakat. Fungsi media online. Media online memiliki fungsi yang tidak jauh beda dengan media massa lainnya, berhubungan tentang pemberitaan informasi. Namun, yang memberikan perbedaan yaitu dalam hal kemudahan akses internet yang lebih akurat dan cepat. Secara konsep grafis lebih dinamis karena menyesuaikan dengan jangkauan audiens yang dituju oleh media tersebut.
Fungsi-fungsi media online yaitu, yang pertama ada fungsi informasi. Media online sebagai pusat informasi yang lebih cepat karena kemudahan akses dan informasi yang bisa didapatkan di semua platform digital. Kedua, ada fungsi sosialisasi, menjadikan sumber informasi untuk bisa terhubung di semua kalangan yang lebih luas. Ketiga, fungsi diskusi dan debat dapat dijadikan media dalam sarana penyampaian ide ataupun gagasan dari dalam diri seseorang. Keempat, ada fungsi pendidikan, memberikan wawasan kepada satu orang ke orang lain guna memperoleh akses informasi yang lebih akurat. Yang kelima, ada fungsi memajukan budaya, sarana berupa promosi dan mempertahankan kearifan lokal dalam pelestarian budaya-budaya di sekitar. Yang keenam, ada fungsi hiburan, memberikan akses hiburan bagi semua kalangan untuk menikmati hal yang bisa memberikan kenyamanan dan ketertarikan pada hal yang mereka sukai. Yang terakhir, ada fungsi integrasi, adanya kemudahan untuk bisa saling terhubung satu sama lain dengan jarak yang luas sehingga pemanfaatan informasi lebih menyeluruh. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria dakwah yang baik dan kelebihan serta kekurangan dakwah melalui media online. Yang pertama, kita akan membahas kriteria dakwah yang baik. Yang pertama itu, dakwah harus menggunakan bahasa yang mudah difahami, jelas, dan baik. Mengapa demikian? Agar isi atau konten dari dakwah itu sendiri dapat difahami dengan mudah oleh yang mendengarkan atau yang menerimanya. Kemudian kriteria dakwah yang baik selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan zaman. Mengapa? Mau tidak mau, setiap masalah pasti akan muncul hal-hal baru di setiap zamannya, sehingga perlu untuk dakwah dalam menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga atau yang selanjutnya, kriteria dakwah yang baik itu menyentuh hati dan jiwa. Dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya sekedar menyebarkan sesuatu kebaikan, tapi dakwah haruslah dapat menyentuh hati dan jiwa dari penerima dakwah itu sendiri. Kemudian kriteria yang keempat yaitu harus menarik perhatian. Dakwah khususnya di era modern seperti ini harus pandai-pandai mengemas dalam hal-hal yang baik sehingga akan mudah mendapatkan perhatian dari banyak orang. Kemudian kriteria yang terakhir, dakwah juga harus memiliki materi yang mudah difahami dan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dakwah melalui media lain. Nah, kita harus mengetahui atau tanpa kita pungkiri bahwasanya media online ini dapat digunakan sebagai sarana media dakwah yang baik. Tapi media online juga memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam menjalankan fungsinya apabila digunakan sebagai media dakwah. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai kelebihan media online atau kelebihan dakwah melalui media online ini. Yang pertama, lebih fleksibel. Memang ketika kita menggunakan media online, kita sangatlah fleksibel dalam memberikan dakwah atau menyampaikan sebuah dakwah. Yang kedua, memudahkan pemahaman jamaah atau masyarakat terhadap isi dakwah. Nah, yang ketiga, dapat atau bisa diakses dengan mudah dan kapan saja. Nah, dari kelebihan yang ketiga ini sudah jelas bahwasannya setiap orang kini mayoritas sudah memiliki gawai atau gadget masing-masing di mana dapat mengakses berbagai macam informasi, salah satunya dakwah, sehingga hal ini sangat menguntungkan dakwah untuk tetap dijalankan khususnya di masa pandemi seperti ini. Kemudian di sisi lain ternyata ada juga kekurangan dari dakwah melalui media online ini. Yang pertama, kurang terasa di hati. Memang beberapa dakwah ada yang harus dilaksanakan secara langsung tatap muka agar dapat menyentuh hati secara optimal. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dapat menghabiskan biaya kuota yang cukup banyak, karena mau tidak mau dalam mengakses konten dakwah ini kita membutuhkan kuota selain dari gawai itu sendiri. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu mengurangi adab dalam mencari ilmu.
kita sudah ketahui bahwasanya dalam mencari ilmu ini, ilmu apapun dalam hal kebaikan perlu adab-adab yang harus dilakukan supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan dapat mengaplikasikan atau mengamalkan dari ilmu yang kita dapat ini. Dengan menggunakan media online ini, memang meskipun tidak semua, ada beberapa juga yang menyebabkan berkurangnya rasa beradab terhadap mencari ilmu itu sendiri. Kemudian kekurangan yang terakhir itu adanya kesempatan interaksi kurang, artinya kesempatan berinteraksi antara jamaah dan penceramah atau yang pendakwah itu menjadi kurang, karena dakwah melalui media online ini seperti beberapa postingan di Instagram atau di WhatsApp dan lain-lain itu menyebabkan berkurangnya interaksi antara jamaah dan pendakwah, dan hal ini juga yang menyebabkan adanya kesalahpahaman dari jamaah itu sendiri terhadap materi atau konten yang disampaikan oleh pendakwah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kesimpulan dari penelitian kami kelompok 3 ini. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi pada kesimpulan penelitian kita hari ini atau yang telah kita laksanakan terkait pelaksanaan dakwah melalui media online itu kita dapatkan 4 buah kesimpulan. Yang pertama, hampir setengahnya dari partisipan yang kami berikan Google Form itu menyatakan bahwasanya mereka menggunakan media online pada masa pandemi, dan sebagian kecilnya itu menyatakan bahwa mereka lebih sering menggunakan media online hanya untuk bermain media sosial seperti Facebook, Instagram maupun WhatsApp atau yang lainnya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu didapatkan bahwasanya sebagian besar dari 100 partisipan itu menyatakan bahwa mereka sangat setuju terhadap pernyataan bahwasanya dakwah yang baik adalah dakwah yang memenuhi kriteria dakwah yang baik, seperti yang tadi sudah saya sebutkan mengenai apa saja kriteria dakwah yang baik itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah hampir setengahnya dari 100 partisipan itu menyatakan sangat setuju terhadap adanya kelebihan dari dakwah melalui media online ini di masa pandemi, serta sebagian kecilnya dari partisipan kami juga menyatakan bahwa sangat tidak setuju terhadap adanya kekurangan kegiatan dakwah melalui media online di masa pandemi ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga didapatkan juga hampir setengahnya partisipan itu menggunakan aplikasi atau platform untuk mengakses dakwah melalui media online di masa pandemi, yaitu seperti halnya YouTube, Instagram, WhatsApp, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pemaparan hasil penelitian yang dipaparkan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat, silahkan ketik pertanyaan atau pendapat teman-teman di kolom chat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.